Semangat-semangat, sukacita-sukacita. Halo, apa kabar Bapak Ibu, Saudara Jemaat MDC dimanapun Anda berada. Senang dapat menjumpai Anda kembali dalam ibadah online hari ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, diri kita, dan juga tempat yang terbaik untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita sama-sama menaikkan pujian penyembahan, mendengarkan firman Tuhan, menyatakan rasa kasih dan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Kita percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Saya bacakan satu ayat dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita percaya hari ini Tuhan akan berikan kemenangan bagi setiap kita. Karena setiap kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Engkaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus keselamatan kami, Yesus keselamatanku. Yes, ku selalu aman di dalam tanganmu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Karena Tuhan kita adalah perisai. Tuhan kita adalah menara kekuatan kita. Yesus namanya. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Engkaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus keselamatan kita, Yesus keselamatanku. Selalu aman Tuhan. Ku selalu aman di dalam tanganmu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman
ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman, ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Yes. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar, ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman. Haleluya. Kami selalu aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus yang memberikan kemenangan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Mazmur 138 ayat 7 berkata, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkanku. Kami percaya Tuhan, di dalam masa-masa kesesakan, di dalam masa-masa kesukaran, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau memegang setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang menopang kami. Pagi ini kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Menyerahkan setiap kehidupan kami ke tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah yang sanggup untuk memelihara setiap kami Tuhan. Di tangan-Mu ini janjiku, seumur hidupku untukku. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikku selamanya. Yesus, kami percaya Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karena-Mu, dan hanya untuk Yesus kami percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karena-Mu, dan hanya untuk-Mu selamanya. Karena kami percaya kemanapun kami berada, Kau bersama dengan kami. Kemanapun ku bersama-Mu, amin Tuhan. Lewat suka dan duka, ku mau hidup dalam jalan-Mu dan janji-Mu selamanya. Yesus, kami percaya Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, kami milik. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karena-Mu, dan hanya Yesus kami percaya. Yesus, aku percaya.
mengatur setiap jalan-jalan kehidupan kami. Jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Karena kami percaya Tuhan, Yesus aku aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya Yesus kami percaya Tuhan. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya untukmu selamanya. Kami sembah Engkau Tuhan, menyembahmu. Kami sembah Engkau Yesus, menyembah. kami sembah Engkau Tuhan, Ku menyembah, ku sembah, ku sembah, ku menyembah. kami sembah Engkau Tuhan, Menyembah, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah, serukan ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah, ku menyembah, menyembah-Mu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya untuk Yesus kami percaya, Yesus aku percaya, kami berserah Tuhan, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya untukmu selamanya. ku sembah Kau Tuhan, Ku menyembahmu, ku menyembah. mari sama-sama kita sembah Dia. Ku menyembahmu, Ku menyembah, ku menyembah. kami sembah Engkau Tuhan, Ku menyembah, ku sembah selamanya Tuhan, selamanya. kami sembah Engkau selamanya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus, Kau Allah yang setia, yang baik bagi kami Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang ada bersama kami.
ada bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang menopang kami, Allah yang memelihara setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau ada di tahta-Mu Tuhan, dalam kemegahan, dalam kemasyuran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Syukur untuk karya-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Karena kami hidup dari hari ke hari, karena janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan janji-janji-Mu adalah ya dan amin. Janji-janji-Mu selalu Engkau tepati dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Walaupun mungkin kami saat ini mungkin ada yang dalam masa-masa penantian Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah lupa Tuhan. Engkau Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Untuk hadirat-Mu Tuhan saat ini yang kami rasakan. Untuk kekuatan yang baru, penghiburan yang baru yang kami rasakan pada hari ini Bapa dalam hadirat-Mu. Dan saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Saat ini kami siap dengar janji-janji-Mu kembali dinyatakan bagi kami. Firman-Mu yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Kami minta biar kiranya Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Sony Pilongo Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan, lidah bibirnya Kau urapi Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Buka setiap telinga dan hati kami Tuhan. Kami siap mendengar, kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa di dalam ibadah online. Saya percaya Tuhan hadir di tempat di mana kita berada dan kita boleh menikmati hadirat-Nya yang membawa pemulihan, hadirat-Nya yang membawa kesembuhan dan menyegarkan roh kita. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita dan merindukan Tuhan bekerja sehingga kita boleh mengalami terobosan di dalam Tuhan. Kita mengalami pemulihan dan semua pergumulan kita mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya mengajak kita berdoa sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kami. Lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Kami boleh diberkati, kami dikenyangkan, dan kami tahu jalan mana yang harus kami tempuh di dalam kami menjalani hari-hari ini. Urapi setiap kami ya Tuhan, dan nyatakan pribadi-Mu sehingga kehidupan kami semakin dipulihkan, dan kami terus menikmati persekutuan yang manis dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya banyak di antara kita yang mungkin belum pernah mendengar nama serangga ini, yaitu leaf cutter ant, semut pemotong daun. Semut ini tinggal di daerah Meksiko dan di Amerika Tengah, menjadi terkenal sebagai salah satu serangga yang mampu mengangkat beban berat, karena serangga yang kecil ini mampu menggigit daun, mengangkat beban daun 50 kali daripada berat badannya. Dan ini merupakan suatu hal yang istimewa. Mungkin kalau saya analogikan, semut ini seperti kita yang mampu mengangkat sebuah truk. Ya, tentu tidak mungkin, tapi semut ini sangat terkenal. Sehingga dia merupakan salah satu serangga yang dicatat sebagai serangga yang mampu mengangkat beban melebihi kapasitasnya. Itu juga yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini melalui tema firman Tuhan, Beyond the Limit, yaitu hidup melampaui keterbatasan kita. Bagaimana kita mengalami
suatu kehidupan yang berkemenangan di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan yang kita hadapi. Bagaimana kita melihat ada banyak terobosan yang terjadi dalam hidup kita di tengah-tengah ketidakmungkinan yang kita miliki di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi tema kita sepanjang beberapa bulan ini, yaitu di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Namun saya akan lebih fokuskan kepada ayat 31b. Dikatakan di sana Yesaya 40 ayat 31b, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan mengumpamakan hidup kita seperti raja wali. Tentu, kalau Tuhan mengumpamakan hidup kita seperti raja wali, pasti burung raja wali memiliki keistimewaan, sehingga hidup kita ini diumpamakan seperti raja wali. Kalau kita membaca di dalam buku-buku atau buku ilmu pengetahuan tentang Raja Wali, maka kita akan menemukan bahwa memang burung Raja Wali ini memiliki sifat karakteristik yang sangat istimewa dibandingkan dengan burung-burung yang lain. Sehingga tidak heran banyak perusahaan, bahkan stasiun-stasiun televisi yang ada di tengah-tengah negara kita juga menggunakan burung Raja Wali sebagai lambangnya. Juga, bukankah Bapak Ibu Saudara, lambang negara kita adalah menggunakan burung Raja Wali? Nah, semuanya ini menunjukkan bahwa Raja Wali itu memiliki keistimewaan di dalam dirinya. Dia disebut sebagai burung raja di udara. Raja Wali itu senantiasa menempatkan sarangnya di puncak-puncak gunung yang tinggi. Raja Wali juga memiliki daya penglihatan yang sangat tajam, sehingga dia mampu melihat dengan kemampuan penglihatan 5 km. Ini membuat Raja Wali itu mampu melihat jauh ke depan. Dan Raja Wali, dia tidak memakan bangkai, tapi dia memakan daging yang segar. Dan kalau dia terbang, dia akan memanfaatkan badai untuk terbang lebih tinggi. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, rata-rata kecepatan terbang Raja Wali adalah 300 km per jam. Wow, luar biasa. Bahkan juga disebutkan Raja Wali termasuk binatang yang setia. Ia hanya memiliki satu pasangan saja sampai dia mati. Ada banyak keistimewaan dan keunggulan Raja Wali dibandingkan dengan burung-burung lain-lainnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita diumpamakan seperti burung Raja Wali. Mengapa Tuhan menggambarkan kita seperti burung Raja Wali? Maksudnya adalah untuk menggambarkan bagaimana pola atau hubungan antara kita dan Tuhan. Menggambarkan relasi antara umatnya dan Allah. Kita bisa melihat itu di dalam teks firman Tuhan Keluaran 19 ayatnya yang keempat. Dikatakan, bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Di dalam nats yang lain, Mazmur 103 ayatnya yang kelima, dikatakan di sana, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa ini merupakan suatu pola hubungan antara Allah dan umatnya, dan bagaimana Tuhan itu menuntun, mengawasi, dan memelihara umat pilihannya. Itulah yang membuat hidup kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Dan
Kalau kita ingin bicara tentang kehidupan kita seumpama Raja Wali, ini menggambarkan bagaimana kita orang yang terbatas, namun kehadiran Allah dalam hidup kita memampukan kita, membuat kita mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kita lakukan. Itulah yang disebut dengan beyond the limit. Kita menyadari keterbatasan kita. Kita menyadari kapasitas kita. Namun kita adalah Raja Walinya Tuhan. Kita adalah umat pilihan Allah. Sehingga di tengah-tengah keterbatasan dan ketidakmampuan kita, Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Dan itu hal yang luar biasa yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita disebut sebagai Raja Wali. Kita adalah Raja Walinya Tuhan. Kita harus naik dan terbang tinggi. Mengatasi kesukaran, kesulitan, badai hidup yang sedang ada di tengah kita. Nah, kita akan membahas bagian firman Tuhan ini kalimat per kalimat dari Yesaya pasal 40 ayat 31b. Kalimat pertama yang akan kita bahas adalah mereka seumpama Raja Wali. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah maksud daripada kalimat ini? Seperti saya sudah katakan tadi, bahwa kita ini nggak punya apa-apa. Makhluk yang terbatas. Kita punya banyak kekurangan. Namun Tuhan melihat bahwa kita adalah Raja Wali. Dan kita perlu dilatih. Kita perlu diproses. Kita perlu diperlengkapi. Supaya kita tidak terus menjadi anak Raja Wali yang tidak bisa terbang dan tidak memenuhi kapasitas kita seperti Raja Wali. Tapi Tuhan ingin membentuk hidup kita, melengkapi kita, menjadikan kita Raja Wali dewasa, sehingga kita hidup sebagaimana seekor Raja Wali yang naik terbang, yang menempatkan sarangnya di atas gunung, yang mengapakkan sayapnya ketika badai datang. Dia tidak takut, justru dia menggunakan gelombang badai itu untuk membuat dia naik terbang tinggi. Itulah gambaran kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Allah ingin supaya di tengah-tengah badai, pergumulan dan tantangan yang kita hadapi, kita bukan seperti burung-burung yang kecil atau ayam yang kalau mendengar bunyi guruh badai, burung-burung itu akan lari bersembunyi. Ayam-ayam itu akan mencari tempat perlindungan. Berbeda dengan Raja Wali. Justru dia menantikan badai itu. Dan ketika badai itu datang, dia mengepakkan sayapnya dan membiarkan badai itu mengangkat dia terbang lebih tinggi lagi. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang akan memampukan kita terbang lebih tinggi, melakukan perkara-perkara yang besar, melampaui kapasitas kita, melampaui kemampuan kita. Kalau Tuhan yang hadir dan menolong hidup kita, tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan. Dia sanggup buka jalan, dia akan membuka pintu-pintu berkat. Hal-hal yang sepertinya tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Itulah karakter Raja Wali, dan Tuhan ingin kita mengalaminya. Sehingga di tengah-tengah keterbatasan dan ketidakmampuan kita, kita boleh terbang tinggi. Kita kuat, kita berdiri teguh, mampu mengatasi badai, mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang tidak mungkin bagi kita. Tapi bagi Allah, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah maksud Tuhan berkata, seumpama Raja Wali. Saudara dan saya seperti Raja Wali. Jangan pernah merasa diri kita menjadi orang yang lemah. Apalagi kita mendengar perkataan-perkataan yang datang kepada kita. Bukanlah perkataan yang membangun, tapi perkataan yang melemahkan iman. Perkataan yang justru membuat kita menjadi tawar hati. Saudara, kalau kita terus mendengar hal-hal yang negatif, yang tidak membangun masuk di dalam hidup kita,
itu akan melemahkan iman kita. Hari ini, ketahuilah bahwa engkau dan saya, kita adalah seumpama Raja Wali. Kita memiliki sifat, kita memiliki karakter seperti Raja Wali. Artinya, Tuhan melihat kemampuan saudara dan saya untuk mampu mengatasi setiap kesukaran dan kesulitan, menghalau setiap badai yang datang dalam hidup kita, dan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib datang di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan maksudkan di dalam kalimat itu. Kalimat berikutnya adalah yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Apakah maksud kalimat ini? Saudara, kalimat ini berbicara tentang kehidupan rohani kita yang terus naik sekalipun sedang menghadapi hantaman, badai, kesukaran di dalam kehidupan kita. Apakah yang membuat kita terus naik? Artinya kita mengalami suatu kedekatan dengan Tuhan. Kita mengalami suatu hubungan yang semakin naik levelnya. Level kita dengan Tuhan justru di tengah-tengah badai itu membuat level kita semakin naik, semakin erat, semakin dekat dengan Tuhan. Kita menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Justru di tengah-tengah badai kita melihat bagaimana pertolongan Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah sifat Raja Wali. Justru di tengah badai dia naik, terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan itu yang Tuhan ingin terjadi juga di dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan kita. Kita akan terus berjalan makin lama, makin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Kita akan naik dan bukan turun. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Sehingga tidak peduli situasi dan keadaan apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Tapi kalau kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, bahwa roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita tahu kita adalah milik Tuhan, kita biji matanya Allah, dan Allah yang menyertai dan menuntun kehidupan kita, itu yang membuat hidup kita, kerohanian kita makin naik. Dan kita terbang dengan kekuatan sayap. Itulah yang menjadi bagian dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kalimat ini juga bisa berbicara tentang bagaimana kita memperkuat sayap-sayap iman kita, agar kita mampu memindahkan gunung-gunung persoalan yang ada di hadapan kita. Nah saudara, bagaimana cara memperkuat sayap iman? Kita bisa memperkuat sayap kita ketika kita menantikan Tuhan. Burung Raja Wali, bagaimana caranya dia mengganti bulu? Dia akan pergi ke satu tempat, dia menyendiri di sana dan membiarkan bulu-bulunya yang lama itu rontok, dan dia menunggu sampai bulu yang baru tumbuh kembali. Dan itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses yang menyakitkan. Tetapi Raja Wali harus melakukan bagian itu karena dia tahu dia akan bisa naik terbang dengan kekuatan sayapnya kalau dia memperbaharui bulu-bulunya yang baru, sehingga dia memiliki sayap yang kuat untuk bisa terbang tinggi lagi. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi kuat sehingga kita punya sayap iman untuk terbang tinggi? Nantikan Tuhan. Ini bicara tentang kehidupan doa. Bagaimana kita membangun mesbah, suatu kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Tidak ada cara lain untuk kita bisa memperkuat sayap iman kita kecuali kita bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, di dalam persekutuan yang intim dengan Allah. Itulah rahasia kita mengalami kemenangan di dalam iman kita. Kalimat yang berikutnya dari Yesaya 40 ayat 31b adalah, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Apa maksud kalimat ini? Kalimat ini berbicara tentang kehadiran Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita. Itu yang membuat hidup kita ini beyond the limit, mampu melakukan jauh lebih banyak daripada kemampuan yang bisa kita kerjakan. Artinya saudara,
Kalau Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, itulah kunci untuk kita mampu melakukan segala perkara. Makanya ada satu ayat yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini merupakan tulisan Paulus. Dan Paulus adalah orang yang menghadapi berbagai macam beban dan tantangan dalam hidupnya. Namun dia mengalami bagaimana kehadiran Allah dalam hidupnya membuat dia melihat mujizat dan pertolongan Allah sungguh-sungguh terjadi. Sehingga dia berkata, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan untuk hidupku. Saudara, kita mampu menanggung beban. Kita mampu bekerja lebih daripada kemampuan kita kalau Allah ada bersama-sama dengan kita. Karena semua kekuatan, hikmat, pertolongan, bahkan berkat itu datang daripada Allah. Dan Dia ingin memberkati hidup kita dan saudara, supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi kesaksian bahwa Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia selalu ada untuk memastikan perjalanan hidup kita makin lama makin kuat. Dia selalu hadir untuk memastikan bahwa kita selalu berjalan dalam kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita sendiri. Maksud yang kedua dari kalimat ini adalah berbicara tentang pentingnya fokus di dalam kita mengikut Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Raja Wali itu punya ketajaman di dalam dia melihat. Artinya dia punya fokus. Dan dia mampu melihat sampai sejauh 5 km dengan tepat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita telah fokus dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Atau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Sehingga kita merasa bahwa Tuhan lebih memberkati yang lain daripada kita sendiri. Atau sepertinya Tuhan lebih memperhatikan orang lain dari memperhatikan diri kita sendiri. Atau apakah kita tidak pernah mencapai sasaran karena kita tidak pernah fokus? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus berlari. Kita harus punya tujuan. Dan di dalam kita berlari, saudara, kita harus memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita harus tahu apa yang menjadi garis finish kita. Di mana garis akhir yang harus kita tempuh. Dan itu harus menjadi fokus di dalam kita berlari. Di dalam perjalanan iman kita. Tuhan mau kita fokus. Fokus dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Fokus dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau Tuhan mempercayakan pekerjaan, pelayanan, tanggung jawab saat ini, saudara fokus. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan, lakukan itu untuk Tuhan. Biar Tuhan disenangkan lewat hidup kita. Ini juga bisa berbicara tentang kesetiaan terhadap proses pembentukan kerohanian kita. Tuhan ingin membuat hidup kita makin dewasa, makin bertumbuh, dan makin diubahkan sama seperti Kristus. Itu sebabnya, saudara, kita tidak akan jadi lesu. Kita nggak akan jadi tawar hati. Kita tidak akan jadi lemah. Kalau kita melihat apa yang Yesus sudah lakukan, dia fokus pada panggilan Allah, dia memikul salib, dan dia mati di salib. Dia sungguh-sungguh tahu apa yang menjadi panggilan dalam hidupnya. Dan kalau hidup kita fokus seperti Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi putus asa dan tawar hati. Kita akan menjadikan teladan Yesus sebagai sumber kekuatan bagi kita. Kalau Yesus pun rela menderita untuk mengampuni dosa-dosa kita, kita pun harus menjadi orang yang fokus di dalam pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Sehingga kita nggak menjadi tawar hati, nggak menjadi lesu, mengeluh, bersungut-sungut dengan keadaan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan sedang membentuk hidup kita. Dan kita ingin menikmati semua proses karena kita tahu di balik proses ini kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kita. Dan kalimat yang terakhir dari Yesaya 40 ayat 31b adalah mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa maksud daripada ayat ini?
Yang pertama, ini berbicara tentang suatu kehidupan yang gigih atau persisten, tangguh di dalam kita menjalani perlombaan iman ini. Karena perlombaan iman ini bukan lari jarak 100 meter, tetapi ini merupakan perlombaan lari jarak jauh. Sehingga kita harus menjaga stamina iman kita agar tidak kendor di tengah jalan. Kita harus menjaga stamina pengharapan kita agar kita tidak kehilangan pengharapan di tengah-tengah perjalanan iman kita. Orang yang berjalan tidak menjadi lelah. Biasanya orang berjalan pasti lelah karena keterbatasan kita. Namun ini berbicara tentang kehidupan rohani. Saudara, di dalam perjalanan iman kita, mari kita menjadi orang yang persisten, yang tangguh, yang tabah, dan tidak mudah menyerah. Sekalipun masalah yang kita hadapi mungkin datangnya bertubi-tubi, tetapi percayalah, Tuhan mengumpamakan kita seperti Raja Wali. Kita harus kuat, karena kita memiliki sifat yang sama seperti Raja Wali miliki. Itu sebabnya Raja Wali adalah burung yang konsisten. Dia tidak menyerah sampai dia mendapatkan mangsa yang akan menjadi makanannya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Mari kita menjadi orang yang persisten, gigih, tidak mudah kecewa, tidak mudah tawar hati, tapi menjadi orang yang terus maju bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kalimat ini juga bisa berbicara tentang bagaimana kita mengarahkan pandangan kita. Arahkan pandangan kita pada upah. Artinya percayalah, semua jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Itu sebabnya lakukan dengan segenap hati kita, dengan setia. Karena melayani Tuhan, bekerja, belajar, apapun yang kita kerjakan, lakukan itu untuk Tuhan. Maka semua yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Karena kita percaya kita akan menerima upah, bagian yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tidak dapat binasa, yang tersimpan di surga bagi kita yang mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, maksud dari ayat ini adalah bagaimana kita hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ya, hidup kita karena anugerah, bukan karena kebaikan kita. Kita diberkati, kita disertai, kita dipelihara oleh Tuhan. Bukan karena kita lebih baik dari orang yang lain. Tapi semuanya karena anugerah, kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam hidup kita. Itu sebenarnya kalau kita diberkati, jangan kita menjadi sombong. Kalau kita berhasil, itu bukan karena kehebatan kita. Itu karena campur tangan Tuhan. Dan biarlah itu membuat kita semakin rendah hati. Dan menyerahkan hidup kita untuk terus dipakai sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita hidup seperti ini, kita akan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari dan tidak menjadi lesu. Kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah kehidupan yang disebut dengan beyond the limit. Suatu kehidupan yang melampaui kemampuan dan kekuatan kita. Kalau Allah beserta dengan kita, Allah di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Kalau Dia yang menyertai kita, siapakah yang bisa menghalangi berkat Allah dalam hidup kita? Itu sebabnya tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena saudara dan saya adalah Raja Walinya Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sedang berbicara kepada kami, bahwa kami adalah Raja Walimu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sedang melatih kami untuk terus terbang tinggi, mengatasi badai kehidupan. Berlari dan berjalan, tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Karena Engkau hadir dan menyertai dan menuntun kami. Apa yang kurang bagi kami, Engkau melengkapinya. Itu sebabnya kami percaya, berjalan bersama dengan Tuhan, kami tidak akan goyah, kami tidak akan gentar. Karena Tuhanlah yang akan menyediakan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya percaya pujian penyembahan dan firman Tuhan yang baru saja dibagikan menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebentar lagi ibadah online kita akan segera berakhir.
Namun untuk persembahan, perpuluhan, dana diakonia, dan dana pembangunan gereja dapat Bapak Ibu Saudara kirimkan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Untuk persembahan, perpuluhan juga dapat dilakukan dengan transfer melalui OVO dan GoPay dengan cara men-scan QR Code di layar atau menggunakan nomor akun 0817 9882 628. Jadi ada dua cara, yaitu transfer melalui rekening BCA seperti biasa dan menggunakan OVO dan GoPay. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, kita harus mengikuti aturan pemerintah di mana kita berada. Itu sebabnya untuk Sabtu dan Minggu depan tanggal 1 dan 2 Agustus 2020, kita tidak berkumpul untuk menyelenggarakan kebaktian. Kebaktian diadakan secara online dan dapat mulai diakses pada hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Kebaktian ini akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa dan disertai dengan perjamuan kudus. Anggur disediakan oleh sekretariat dan dapat diambil oleh PK masing-masing. Roti disediakan oleh masing-masing jemaat di rumah dengan cara menyediakan roti tawar yang potong kecil-kecil. Seperti anjuran pemerintah, jemaat diharapkan tetap di rumah masing-masing. Kelas DK dilanjutkan secara online melalui Zoom. Info mengenai teknis pelaksanaan kelas dasar kekristenan secara online akan didistribusikan oleh para instruktur DK. Doa jemaat Rabu akan dilakukan secara online pada setiap hari Rabu pukul 18.30. Doa ini dapat diikuti oleh seluruh jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Meeting ID dan password akan dibagikan melalui grup kesan. Kesan online wajib dilakukan oleh masing-masing kesan. Bila ada kendala, harap menghubungi penilik wilayah masing-masing. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita diberkati melalui ibadah sepanjang hari ini. Dan saya percaya Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Jangan pernah menjauh daripada hadirat Allah, karena kita membutuhkan kekuatannya. Itu yang membuat kita sanggup dan mampu untuk berjalan terus dengan kekuatan yang daripada Allah, sehingga hidup kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita akan terus melanjutkan hari-hari kita ke depan, tapi mari terimalah berkat yang daripada Allah lewat doa ini. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus yang telah menyerahkan dirinya untuk menjadi tumbal bagi dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih-Nya atas kita. Dan terimalah penyertaan Roh Kudus atas kita sepanjang hari-hari akan kita jalani. Sehingga hidup kita disertai dengan keberhasilan, keberuntungan. Semua yang kita kerjakan dibuatnya berhasil. Damai, sejahtera, dan sukacita Allah mengalir atas hidup kita. Dan kita makin lama, makin kuat menghadap Allah di Sion. Terimalah berkat ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu dengan penuh syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.